Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan berbagi informasi tentang I am free from Google Day Index. Ya, saya sudah merasakan kebebasan, bebas dari status Day Index dari website-website saya. Memang tidak 100%, belum 100% D-Index, karena prosesnya untuk benar-benar bebas D-Index itu membutuhkan waktu. Tetapi aturan agar supaya bebas dari D-Index, saya sudah penuhi. Seperti apa pembelajaran hari ini agar supaya benar-benar terbebas dari Google D-Index? Kita berdoa terlebih dahulu, agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saya menuju ke presentasi saya terlebih dahulu agar supaya bisa tergambarkan dengan jelas seperti apa sih dan kenapa saya dilakukan D-Index khususnya untuk website-website saya. Ini adalah presentasi dalam bentuk PowerPoint yang saya siapkan. Jadi, kalau kita membangun backlink, mulai dari website yang saya bangun lebih banyak menggunakan WordPress. Website yang saya bangun, kemudian pendukungnya yang saya sebut, boleh saya sebut sebagai private blog network yang saya miliki sendiri. Ada Blogspot, deretan Blogspot, kemudian ada WordPress.com. Ini bukan yang ORG ya, artinya blog dengan menggunakan WordPress, Tumblr, Weebly, dan lain sebagainya, Isu, Digo, dan lain sebagainya. Ini harus benar-benar bebas dari status D-Index. Nah, bagaimana caranya agar supaya bebas dari status D-Index? Kita harus pahami terlebih dahulu struktur XML sitemap dari sebuah website. Itu yang paling penting. Karena dengan kita mengenal struktur XML sitemap dari sebuah website, itu akan kita benar-benar keluar dari status D-Index. Pahami sekarang, pertama, yaitu khususnya untuk title dari sebuah artikel, pastikan itu kita menggunakan golden keyword dengan rasio yang bagus tentunya. Kenapa harus golden keyword? Ya, karena kita harus bersaing dengan situs-situs yang sudah ada di sebelumnya. Nah, agar supaya menang dalam persaingan, ya kita bermain golden keyword, yaitu keyword yang banyak mencari, tetapi yang menyediakannya sedikit. Struktur golden keyword yang bagus itu adalah nilainya di bawah 0,05. Dengan seperti ini, kita bisa mendapatkan persaingan, mampu bersaing dengan situs-situs yang ada sebelumnya. Yang berikutnya, kita kalau seandainya membuat artikel, ada H2-nya, subtitle, pastikan itu adalah varian keyword. Variannya harus turun ke bawah. Saya kasih gambaran. Saya memberi contoh di sini. Saya berikan contoh di sini. Saya saat ini sedang membuat web PBN exterior design. Yaitu tujuannya adalah untuk membuat PBN situs-situs yang saya menggunakan berbahasa Inggris ya. Bukan karena saya jago berbahasa Inggris, tapi saya tetap menggunakan teknik spin agar supaya artikelnya benar-benar berbeda dan nyaman dibaca. Ada trik-triknya lagi nanti di sana. Jadi saya membuat exterior design, di mana di bawahnya dari exterior design saya lagi membicarakan tentang pagar, fence design. Nah, fence design inilah yang yang saya turunkan ke bawah. Jadi kalau seandainya fancy design-nya itu sebagai keywordnya, maka turunan ke bawah inilah yang akan menjadi varian, varian keyword. Kemudian kalau ada H3, tidak selalu ada H3, tapi sebaiknya kalau H2 itu sudah menjadi suatu kewajiban. H3 itu varian keyword boleh ada, boleh juga tidak. Sedangkan kemudian yang berikutnya image. Alt image harus ada teks keywordnya. Alt text-nya itu harus ada keywordnya. Kemudian di dalam body text juga
kita lengkapi dengan organic keyword. Nah, di organic keyword inilah yang kita akan bersaing dengan situs-situs yang ada sebelumnya. Ada internal link, paling penting, internal link. Nanti akan saya tunjukkan artikel-artikel saya yang di de-index. Saya masih ada artikel yang di-index, statusnya di-index, saya sengaja biar tidak saya perbaiki dulu, tujuannya untuk memberikan penjelasan hari ini. Jadi harus ada internal link dan harus ada external link. Kalau kita bayangkan sebagai tubuh manusia ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada hati, ada kemudian ginjal dan lain sebagainya, semua terhubung dalam aliran darah. Nah, bayangkan kalau seandainya website berdiri sendiri, postnya berdiri sendiri tentang ya misalnya tentang pagar tadi ya, pagar rumah eksternal. Kalau masing-masing berdiri sendiri, ini sudah jelas website ini tidak hidup. Jadi bagaimana caranya Google mau merayapi website itu kalau seandainya internal link antar artikel itu tidak ada. Internal link itu harus ada, penting sekali. Jadi ini benar-benar penting. Ini akan terjadi internal link yang tidak ada di dalam sebuah website adalah para spammer. Saya juga spammer ya. Sebelumnya saya buat artikel banyak sekali. Tinggal buat artikel, kemudian di-spin dan lain sebagainya. Kenapa tidak aktif, tidak hidup di de-index? Setelah saya pelajari, internal linknya tidak ada, external linknya tidak ada, keyword dan lain sebagainya tidak bagus. Inilah yang menyebabkan artikel saya de-index. Kemudian yang berikutnya harus ada external link, kemudian ada lagi yang paling penting, kita jangan melakukan proses spam label atau spam tag. Tagnya di spam. Kita terlalu banyak spam. Saya kasih contoh lagi mengenai spam yang tagnya spam khususnya untuk WordPress. Kalau turun ke bawah, ini jelas satu kategori, satu niche. Misalnya fans design. Kemudian di sini residential, modern, fancy design dan lain sebagainya. Kalau seandainya dibuat di situ ada, meskipun ada hubungannya dengan eksterior ya. Kalau saya masukkan keywordnya tentang kolam akuarium, kolam ikan, atau naik ke atas interior design, exterior design, akibatnya menjadi tidak terstruktur. Jadi hari yang dinamakan terstruktur itu turun ke bawah. Itu saya pelajari dari XML sitemap. Jadi secara gambaran, jangan melakukan spam label maupun tag. Nah, selanjutnya masing-masing dari Blogspot, saya buat WordPress.org, Tumblr, Weebly, Isu, Digo, dan lain sebagainya, itu harus didaftarkan ke Webmaster Tool. Jangan dibiarkan begitu saja. Pendaftarannya harus seperti ya, saya masuk ke Webmaster Tool. Pendaftarannya ya tinggal klik di sini, tambahkan properti. Itu saja yang bisa kita tambahkan. Bermacam-macam untuk menambahkan properti. Nanti akan saya jelaskan tersendiri bagaimana caranya melakukan proses menambahkan properti. Selanjutnya saya lihat terlebih dahulu. Nah, ini gambarannya dan efek dari saya melakukan proses GSA Search Engine Ranker, khususnya sitemap, itu mengakibatkan saya menimbulkan banyak yang di-exclude, yang di-de-index oleh Google. Saya masuk ke website saya sendiri, Halimpe, dan di sini ada cakupannya. Kita lihat cakupannya seperti apa. Ini adalah status saya yang di-index. Ada 259. Luar biasa ya. Kenapa sampai dilakukan de-index? Pertama, saya klik saja yang dikecualikan atau di cakupannya yang di-exclude. Google tidak merusak website saya dan tidak merusak struktur URL. Kalau dulu saya pernah URL strukturnya itu dirusak, diganti sama Google. Nah, sekarang tidak diganti, cuman di-exclude aja. Tetap ada artikelnya.
Nah, di sini disebutkan ditemukan oleh Google, tapi tidak diindeks. Inilah penyebabnya kenapa website saya tidak diindeks. Ditemukan, tapi tidak diindeks. Status ditemukan karena saya melakukan GSA Search Engine Ranker, di backlink ke banyak tempat, mulai dari berbagai website, karena Google melakukan crawling, merayapi website yang backlink ke web, yang di backlink menjadi sasaran backlink website saya, akibatnya website saya ditemukan. Itu keuntungan dari backlink. Tetapi Google melakukan de-index, melakukan exclude, karena strukturnya nggak bagus. Saya buka struktur website saya lihat kenapa artikel saya de-index. Yang pasti saya sudah melakukan proses seperti Canopy kaca sliding, YouTube video, dan downloader link generator. Ini adalah spam. Saya sadari saya melakukan spam tag. Oke, saya bypass saja. Nah, mengenai struktur-struktur ini, spam tagnya saya cukup banyak. Saya akan langsung menuju ke artikel saya saja ya, supaya saya bisa melihat kenapa saya dilakukan de-index. Saya cari, ini sudah mulai sedikit, saya lebih banyak tag, karena tagnya itu ya saya lakukan spam. Oke, ini dia, ada satu backlink dari Intense Debate yang saya sebutkan bahwa ini de-index sama Google, di-exclude sama Google. Kita telusuri kenapa di de-index. Saya copy aja. Kemudian saya akan buka di sini kenapa artikel ini dilakukan de-index sama Google. Dengan mempelajari secara terstruktur, itu kita akan bisa memetakan kenapa dilakukan de-index. Pertama, H1-nya sudah oke, sudah beres. Kemudian kita lihat ke bawah, ini tidak ada H2. Saya hanya nulis artikel doang. Tidak ada H2-nya. Dari struktur di sini, dari gambaran struktur ini, kita sudah bisa melihat ya, apa yang terjadi dari artikel saya yang berbicara tentang intense debate. Pertama, H1-nya udah oke, beres. Tidak ada H2. Kemudian alt text-nya tidak ada. Kemudian body text-nya yang menjelaskan tentang keyword yang saya tuju, organic keyword-nya tidak ada. Internal link-nya tidak ada. External link-nya juga tidak ada, dan kemungkinan besar saya melakukan spam tag. Jelas dari sini bahwa artikel saya pasti de-index. Saya hanya memiliki H1, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi, itu penyebabnya kenapa saya dilakukan de-index. Sedangkan kalau kita perbaiki semua status ini, insya Allah itu akan keluar dari status de-index. Demikian ya, ini gambaran yang saya sampaikan tentang de-index. Kemudian yang berikutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai Tumblr yang di proses indexing. Indexingnya ada. Saya punya Tumblr, salah satunya yaitu Halim Boss. Boss itu bisnis online sosial media dan sosial media. Tumblr-nya sudah melakukan proses indexingnya ada, sukses. Namun komponennya di de-index. Kenapa? Ya struktur XML-nya nggak bagus. Kalau struktur XML-nya bagus, pasti dilakukan indeks oleh Google. Jadi itu gambarannya. Kalau mau masuk lagi ke dalam, seperti apa cakupan saya, khususnya yang Tumblr saya, ternyata Tumblr saya ada 36 yang dikecualikan. Saya klik yang dikecualikan, yang di-exclude. Kembali lagi di sini disebutkan ditemukan, tetapi tidak diindeks. Kenapa ditemukan? Karena saya memaksanya dengan menggunakan backlink. Ditemukan, tetapi tidak diindeks, prosesnya tidak dilakukan indexing oleh Google. Jadi itu gambarannya secara garis besar. Kalau kita mau keluar dari status de-index dari Google, pastikan H1, H2, H3 tidak wajib, image
body text, internal link, external link, dan jangan melakukan spam. Dan pastikan di artikelnya itu jangan meniru artikel yang lain. Ya, untuk masalah tiru-meniru ini kita bisa melakukan menggunakan spin. Pastikan spinnya juga yang bagus kualitasnya ya. Jangan asal spin. Ada juga yang asal spin jadi kualitasnya pun juga tidak dilakukan indexing oleh Google. Demikian gambaran yang saya sampaikan bagaimana caranya agar keluar dari status de-index. Demikian informasi yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya keluar dari status de-index. I am free from the index Google. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.